Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersekutu di dalam kegiatan ibadah Rabu. Dan malam hari ini akan kita bersama-sama menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan malam hari ini Engkau temukan kami dalam persekutuan ibadah Rabu. Kiranya Tuhan dalam situasi dan kondisi pada kesempatan saat ini, Tuhan senantiasa menguatkan kami dan menghibur kami dan memberikan kemampuan kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Dan kiranya pada malam hari ini Engkau juga akan memberikan kekuatan baru melalui firman-Mu. Dan Tuhan, bukalah hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu benar-benar merasuk dalam jiwa kami, hati kami, sehingga memampukan kami untuk menghadapi kehidupan yang pada saat ini sedang dalam kondisi yang tidak dapat kita rasakan dengan baik. Kiranya Tuhan, apa yang kami terima, Tuhan sendiri yang akan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang akan kita buka bersama pada Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Yang demikian firman-Nya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara,
aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya di kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan mengambil ayat Nats pada 14b. Aku mau memberikan kepada orang yang mau terakhir ini sama seperti kepadamu. Saya ulangi lagi. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Dan tema malam hari ini adalah keadilan menurut Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata-kata keadilan, nah kita akan berpikir bahwa keadilan itu akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang harus kita bagi sama rata. Itu namanya adil. Atau suatu hal yang diberikan kepada kita itu, bayangan kita itu sama. Disama-sama. Seandainya kita mendapatkan roti satu buah dan kita bagi menjadi dua, itu kita bagi menjadi sama, menjadi dua bagian yang sama. Kita iris separuh, satu sama berat, yang satu juga beratnya sama. Itu pikiran kita akan seperti itu. Itulah yang dinamakan keadilan. Seperti juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sering melakukan kesalahan yang mungkin kita mendapatkan atau ingin mendapatkan suatu keadilan yang harus kita dapatkan pada permasalahan itu, yang permasalahan itu menimpa diri kita. Contoh, seandainya seseorang salah kepada kita, mestinya orang itu harus meminta maaf kepada kita. Itu baru adil namanya. Dia itu bersalah kepada saya, kok saya yang harus minta maaf. Harusnya ia yang bersalah. Bahkan kita sering mendengar pernyataan kebencian harus dibalas dengan kebencian. Bahkan kita menyatakan juga sering di dalam kehidupan kita itu kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Itu suatu hal yang melihat atau menjadikan pemikiran kita hal yang lumrah, karena itulah yang namanya adil bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, apakah benar seperti itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman? Suatu keadilan yang harus kita terima. Bahkan keadilan itu pun kita sangkut pautnya dengan keinginan. Apa yang menjadi keinginan kita itu harus terpenuhi. Itu namanya baru adil. Apakah harus seperti itu? Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal keinginan kita itu belum tentu adil bagi orang lain juga. Nah, inilah kehidupan yang terjadi tentang keadilan. Makanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga ada pernyataan dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tentu bagi kita yang ada di sini dengan ada saudara-saudara yang di lain daerah itu pasti sama, tidak mungkin. Karena keadilan di situ akan kita rasakan apabila
sama-sama. Seandainya kita di daerah sini harus sama dengan sana, tidak mungkin, karena lokasi dan situasi, kondisi, keadaan alamnya juga berbeda, sehingga keadilan itu tidak harus sama. Nah, inilah yang terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus? Keadilan yang ada dalam kehidupan kita beriman seperti juga yang terjadi dalam firman Tuhan di Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu kan. Bahkan Tuhan melihat di situ ada pekerja yang iri hati. Mengapa? Dia baru bekerja 1 jam saja sudah mendapatkan hasil yang sama, upah yang sama. Sedangkan saya yang sudah bekerja dari pagi sampai terik panas matahari yang saya lakukan, ternyata hanya juga sama 1 dinar yang diberikan. Sedangkan yang hanya beberapa jam juga sama. Apakah itu adil? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan pula bagi kita. Tapi bagi Tuhan, keadilan itu tidak harus sama. Seandainya keadilan itu diberikan kepada kita yang seperti pekerja tadi, mungkin kita juga akan marah. Makanya kalau kita mau bekerja itu ya harus kita perhitungkan dulu, supaya kita mendapatkan hasil yang, kalau bekerja keras seperti ini kan tidak mungkin mendapatkan hasil lebih banyak, kan harusnya begitu. Kenapa yang bekerja sebentar saja mendapatkan upah yang sama? Mestinya kita juga akan berpikir seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita orang beriman? Keadilan tidak harus seperti itu. Keadilan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan yang bagaimana? Ya Tuhan sendiri yang akan mengetahui. Sepertinya kita sering meminta pada Tuhan, Tuhan saya ingin seperti ini. Tapi Tuhan ternyata tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita, tapi Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan disitulah kebutuhan yang kita dapatkan itu menjadikan hidup kita menjadi senang, menjadi tenang, menjadi ya apa yang kita rasakan. Inilah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan rasa adil yang tadi. Seperti pekerja yang mendapatkan upah bekerja keras kira-kira 1 hari tapi mendapatkan upah 1 dinar, tapi yang 1 jam juga mendapatkan 1 dinar. Kalau kita merasakan ya tidak adil. Tapi Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata kebutuhan itu menjadikan kekuatan baru bagi kita sebagai orang percaya, menjadikan kita lebih dapat merasakan betapa besar kasih Tuhan. Jadi tidak menjadi keinginan kita, tapi menjadi kebutuhan kita. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan sebagai orang beriman. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama bisa menghayati bagaimana keadilan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Keadilan yang dilimpahkan kepada kita dari Tuhan Allah kita, yang selalu memberikan kehidupan kita ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih merasakan betapa Tuhan memelihara kita. Kalau kita merasakan, benar-benar kita rasakan Tuhan itu adil pada kita semuanya. Sekali lagi sering saya katakan, dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi, berapa anugerah Tuhan yang dilimpahkan pada kita? Apakah Tuhan tidak adil? Semua diberikan sesuai kebutuhan kita. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari bangun pagi kita sudah bisa bergerak, bisa bernapas, berdiri, kemudian lagi bekerja, kemudian mendapatkan rezeki yang diberikan pada kita. Betapa besar kasih karunia Tuhan kita. Apakah itu kurang adil terhadap kita? Tuhan sudah begitu adil pada kita semuanya. Adil di sini bukan berarti kita harus memenuhi keinginan kita,
tapi Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita dari hari lepas hari, dari kehidupan, kesehatan, rezeki, dan kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ini. Tuhan memberikan dan senantiasa menguatkan pada diri kita masing-masing. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Jadi jangan memandang bahwa adil itu harus sama, itu tidak. Adil itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan sudah memperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jangan sampai sakit hati seandainya ada sesuatu yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan kita. Tapi lihatlah apa yang terjadi seandainya itu terjadi pada diri kita untuk ternyata kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun kita tidak menyadari itu, Tuhan sudah memberikan semuanya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama kita hayati firman Tuhan pada malam hari ini yang kita ambil natsnya. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Nah, maka ingat ini. Jadi meskipun kita sudah lebih dahulu bekerja, tapi mendapatkan upah sama dengan saudara kita yang baru masuk bekerja. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi iri hati. Dan kita jangan sampai menjadikan kita lengah dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita memperhitungkan bab keadilan yang ada yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang kita rasakan pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa merasakan dan menghayati tentang keadilan menurut Tuhan Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini, pada ibadah Rabu malam hari ini. Kiranya ada kurang lebihnya saya menyampaikan firman Tuhan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita tutup dengan doa kami hantarkan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membuka hati kami, Engkau memberikan firman kami, sehingga menguatkan kami, sehingga mampu untuk menghayati betapa besar keadilan Tuhan yang diberikan kepada kami. Keadilan yang sejati, keadilan yang menenteramkan kehidupan kami. Dan kiranya juga keadilan yang Engkau berikan pada kami, berikanlah kepada bangsa dan negara kami. Sehingga kondisi dan situasi yang seperti saat ini kiranya Tuhan akan jauhkan dan Engkau angkat sehingga permasalahan yang ada pada kesempatan saat ini akan kita rasakan damai sejahtera, dan sakit penyakit kiranya Tuhan angkat. Dan Tuhan, dalam persekutuan pada malam hari ini ada dosa dan salah, kiranya Tuhan ampuni. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tutup dengan pujian Kidung Jemaat nomor 407 bait 1 dan 4.